Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Ini bukan sekedar regulasi, ini adalah sinyal yang positif dan sangat kuat bahwa Indonesia siap tancap gas menuju masa depan teknologi digital. Jadi di balik PP ini tersembunyi angin segar bagi dunia teknologi, dari blockchain, Web3, NFT, hingga smart contract. Pertanyaannya, apakah kita siap masuk ke era baru ini? Atau tetap jadi penonton di tengah revolusi digital? Sekarang bayangkan ini, teknologi yang dulu cuma dibicarakan di ruang-ruang seminar internasional, kini sudah diakui secara resmi oleh pemerintah kita. Dan bukan hanya di bidang keuangan, ini mencakup pendidikan, pemerintahan, seni, hukum, dan juga banyak lagi. Nah, saya akan jelaskan secara singkat apa isi dari PP 28 2025 ini ya yang berhubungan dengan teknologi yang sedang kita bicarakan. Jadi, PP ini merupakan regulasi baru yang mempermudah startup digital untuk buka usaha di Indonesia. Di dalamnya, pemerintah secara eksplisit mengakui pengembangan teknologi blockchain sebagai kegiatan usaha yang sah dan bisa mendapatkan izin resmi. Ini artinya bukan cuma bank atau fintech yang dapat panggung, tapi semua pengembang teknologi digital, termasuk yang bermain di ranah non-keuangan. Pasal 186 secara khusus menyebut aktivitas pengembangan teknologi blockchain, pengembangan kecerdasan buatan, penyediaan identitas digital, dan bahkan penerbitan piranti lunak sebagai bentuk usaha yang diakui dan bisa mengakses perizinan resmi melalui OSS. Bahasa kasarnya nih, sekarang kamu bisa bangun teknologi masa depan tanpa takut dipinggirkan. Nah, saya sekarang akan jelaskan untuk Anda semua apa sih sebetulnya blockchain, NFT, Web3, dan juga smart contract dengan bahasa yang sangat sederhana. Sekarang kita mulai dari blockchain dulu. Apa itu blockchain? Anda bayangkan sebuah buku besar digital yang dicatat bersama-sama oleh banyak orang. Nah, setiap kali ada transaksi, catatannya disimpan di banyak komputer sekaligus. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dimanipulasi, transparan, aman, dan terdesentralisasi. Jadi ini adalah teknologi pengolahan data yang super canggih. Analoginya, bayangin kamu punya buku kas RT, tapi semua warga memegang salinannya. Nah, makanya si RT kan nggak bisa main-main, karena kalau main-main mengubah data dari buku kas tersebut, semua orang akan tahu. Kalau ada satu orang yang coba ubah angka, maka semua warga langsung tahu ada yang curang. Gagal untuk memanipulasi. Inilah kekuatan dari blockchain. Kejujuran yang dijaga bersama. Manfaatnya, blockchain itu menjamin transparansi dan keamanan data, cocok untuk dunia yang makin digital dan penuh manipulasi data. Tidak hanya untuk transaksi uang, tapi juga untuk pencatatan aset, hak kepemilikan, dan juga bahkan kalau kita mau tarik ke industri yang lebih dekat dengan kita, hasil panen, hasil pertanian, hasil industri, dan juga lainnya. Contoh implementasi saat ini, blockchain ya sudah banyak digunakan di sektor logistik untuk pelacakan rantai pasok secara real time oleh perusahaan seperti misalnya IBM dan juga Maersk. Di bidang kesehatan, beberapa rumah sakit besar di Eropa dan juga Amerika Serikat sudah menggunakan blockchain loh untuk menyimpan rekam medis pasien secara aman dan terenkripsi. Nah, ke depan gagasan blockchain ini bisa macam-macam pengembangannya. Misalkan Indonesia bisa bikin sistem yang kita cita-citakan bersama, yaitu e-voting nasional berbasiskan blockchain. Karena setiap suara akan terekam dan tidak bisa diubah. Pemilu jadi jauh lebih aman dan juga transparan. Tidak ada lagi kecurigaan ataupun juga sengketa hasil. Bahkan di level desa, pemilihan kepala desa bisa dilakukan dari rumah, cukup dari aplikasi atau pencatatan distribusi bantuan sosial juga bisa. Bisa transparan, tidak bisa ditilep oleh siapapun. Enak kan? Bayangkan kalau misalnya Anda melakukan pemilu, nyoblosnya nggak usah jauh-jauh pergi ke TKP, cukup buka handphone dan kemudian Anda bisa melakukan pemilihan umum. Kemudian yang kedua, apa itu Web3? Nah, saya coba jelasin lagi dengan bahasa yang lagi-lagi sederhana. Web3 adalah evolusi dari internet itu sendiri. Kalau Web 1 atau Web 1 itu hanya bisa baca, Web 2 kita bisa baca dan juga tulis seperti misalnya sosial media, ataupun juga kalau kita membuat konten dan seterusnya, istilahnya interaktivitas ya adalah fitur kompleks dari Web 2.
Maka Web3 memungkinkan kita untuk bisa membaca, bisa menulis, dan memiliki datanya, memiliki kontennya, memiliki isinya. Analoginya begini, bayangin media sosial. Di Web2 kamu posting konten, ya di Instagram, di TikTok, ataupun juga di YouTube seperti sekarang ini. Tapi tanpa kita sadari, platform kan yang punya semua datanya. Kontennya kan kita setor ke platform. Nah, kalau di Web3 beda. Kamu posting, dan ketika kamu posting, maka konten itu akan punya kamu sendiri. Datanya akan menjadi data kita sendiri. Kita bisa bawa data ini ke platform lain, bahkan juga bisa dijadikan sebagai aset. Manfaatnya, Web3 mengembalikan kontrol data, kontrol konten, kontrol isi dari internet itu ke tangan pengguna. Sehingga data, identitas, ataupun juga bahkan pendapatan dari internet itu bisa kita miliki sendiri. Nggak lagi tergantung sama platform raksasa. Nah, ini juga bukan hanya untuk sekedar konsumen, tetapi juga pemilik dan juga penerima manfaatnya bisa sama-sama mendapatkan benefit dari Web3 ini. Contoh implementasi saat ini ya, platform seperti Lens Protocol ataupun juga Forecaster sudah menjadi jejaring sosial Web3 tempat pengguna bisa mengontrol dan juga memonetisasi datanya sendiri. Bahkan domain seperti .eth dan juga sistem identitas digital terdesentralisasi sudah digunakan ribuan pengguna untuk mengakses layanan Web3 tanpa login tradisional yang kita pahami selama ini. Contoh pengembangan ke depan nih, Indonesia bisa mendorong lahirnya platform sosial media lokal berbasis Web3, di mana pengguna punya kendali penuh atas data dan juga bisa mendapatkan penghasilan langsung dari kontennya. Atau sistem pendidikan online yang mengizinkan siswa untuk menyimpan portofolio digital mereka sendiri tanpa tergantung pada lembaga. Beres dengan Web3, saya beralih ke NFT. Apa itu NFT dengan bahasa sederhana? NFT adalah kepanjangan dari non-fungible token, yaitu suatu bukti kepemilikan digital yang tidak bisa digandakan. Bukan cuma soal gambar lucu atau memes ya, NFT juga bisa dipakai untuk segala jenis sertifikat. Analoginya misalnya begini, kalau dulu yang punya lukisan Mona Lisa itu kan lukisannya banyak nih di-copy, kemudian juga dijadikan sebagai aset digital. Ya, kita nggak tahu siapa yang punya aslinya. Tapi dengan NFT kita akan bisa dengan sangat mudah mengenali, mengidentifikasi Mona Lisa mana yang asli. Karena yang asli kan pasti cuma satu. Jadi NFT itu adalah tanda tangan digital yang membuktikan bahwa karya digital itu asli milik kita. Ya, seperti misalnya contohnya adalah STNK digital yang tidak bisa ditiru. Kita kan kalau beli mobil, pengenal unik identitas dari mobil itu adalah STNK dan juga BPKB. Nah, sekarang STNK sama BPKB itu dijadikan sebagai NFT, sehingga kita bisa simpan dan bawa kemana-mana tanpa ada yang bisa melakukan copy atau meniru ya dari dokumen tersebut. Manfaatnya apa? NFT bisa dipakai untuk sertifikat tanah, ijazah, karya seni digital, tiket konser, dan lainnya. Nggak bisa dipalsukan, semua tercatat di blockchain. Bahkan bisa diberi masa berlaku atau juga diberikan akses terbatas. Nah, contoh implementasi saat ini ya, universitas seperti MIT di Amerika telah mengeluarkan ijazah itu dalam bentuk NFT untuk keperluan verifikasi yang lebih mudah. Jadinya tidak mungkin ada ijazah palsu karena semua ijazah sudah pasti asli, ya. Masalah yang rame-rame sekarang ini sebetulnya bisa beres dengan NFT. Nah, di dunia musik, musisi seperti Kings of Leon merilis album dalam bentuk NFT untuk memberikan akses eksklusif kepada fans. Nah, itu contoh yang sudah diimplementasikan. Ke depan pengembangannya bisa macam-macam. Bayangkan kalau sertifikat tanah ataupun juga ijazah itu diterbitkan dalam bentuk NFT, maka tidak ada lagi mafia tanah. Nggak bisa itu mafia tanah bermain dengan memanipulasi data, memanipulasi dokumen. Karena NFT-nya dimiliki oleh betul-betul yang punya dokumen tersebut. Ya, tidak bisa dimanipulasi. Kalau dimanipulasi, maka akan tercatat di blockchain, akan terlihat siapa yang memanipulasi dan apa yang dimanipulasi. Juga tidak akan ada ijazah palsu karena semuanya pasti terverifikasi, transparan dan juga aman.
Bahkan kamu itu bisa jual tiket konser atau juga event olahraga misalnya berbasiskan NFT. Karena apa? Tiketnya nggak bisa dipalsukan. Ya, ataupun juga dijual ulang secara ilegal. Nah, NFT sudah selesai, sekarang saya beralih ke smart contract. Smart contract adalah program otomatis yang mengeksekusi perjanjian. Tidak perlu notaris, tidak perlu tanda tangan manual. Jadi kalau syarat terpenuhi, kontrak langsung berjalan. Analoginya, bayangkan vending machine. Anda kan masukkan uang, lalu pilih minuman, langsung keluarkan minumannya tanpa perlu ada kasir. Nah, smart contract itu bekerja seperti analogi tersebut. Tapi untuk urusan yang tentunya lebih kompleks, misalnya sewa rumah, kontrak kerja, hingga pelunasan utang misalnya. Manfaatnya apa dengan mengimplementasikan smart contract ini? Mengurangi birokrasi, meningkatkan kepercayaan dan mempercepat proses hukum. Bayangin, kontrak sewa, jual beli, bahkan asuransi bisa otomatis tanpa ribet. Karena kekuatan sistem ini tidak perlu pihak ketiga yang menahan dana, minta upeti, minta fee, semuanya serba otomatis. Ya, contoh implementasi saat ini adalah platform seperti Ethereum yang telah digunakan untuk membuat ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu smart contract yang mendukung sistem pinjaman terdesentralisasi atau DeFi, crowdfunding, dan juga bahkan asuransi pertanian berbasis cuaca di Afrika. Kalau kita implementasikan ya dalam masalah kehidupan kita sehari-hari ke depan, dengan smart contract ini maka Indonesia bisa membuat platform kontrak kerja otomatis berbasiskan smart contract untuk freelancer misalnya atau UMKM. Jadi pembayaran langsung cair kalau pekerjaan selesai dan juga disetujui. Nah, sistem ini akan transparan, cepat dan juga minim konflik ya karena datanya, kontraknya terjadi antara kita dan juga yang memberikan kontrak. Ya, atau sistem bagi hasil pertanian, ya baik petani, koperasi dan juga investor semua terikat otomatis dalam satu rantai yang adil dan juga bisa dilacak, tidak bisa dirubah, tidak bisa dimanipulasi. Tetapi kawan-kawan semua, implementasi dari teknologi yang tadi saya sebutkan itu bukan tidak ada tantangan, ya. Ada banyak tantangannya. Teknologi canggih seperti blockchain, Web3, NFT, dan juga smart contract ini memang terdengar menjanjikan, tapi tentu saja ya ada beberapa hal yang harus kita mitigasi. Implementasi teknologi ini di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang cukup nyata menurut saya. Tantangan pertama adalah literasi digital yang belum merata. Ya banyak masyarakat yang belum memahami istilah-istilah yang saya sebutkan ini, ya saya pun kan harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, apalagi cara menggunakannya. Teknologi baru sering dianggap rumit bahkan menakutkan, akibatnya adopsi menjadi lambat. Ya kalau saya punya usul, solusinya adalah pemerintah, komunitas, dan juga content creator harus aktif membuat edukasi yang mudah dimengerti. Mulai dari kampanye literasi digital berbasis visual dan juga bahasa lokal, sampai pelatihan Web3 di sekolah dan juga kampus. Tantangan kedua, infrastruktur teknologi yang belum merata. Ya masih ada banyak wilayah di Indonesia yang akses internetnya kan terbatas. Ataupun ya belum 4G, masih 3G sebagai contoh ya. Nah, untuk membangun sistem blockchain atau smart contract berbasiskan cloud, ya tentu membutuhkan infrastruktur minimum yang cukup tinggi. Solusi perlu strategi kolaborasi antara swasta dan juga pemerintah untuk membangun pusat data lokal. Bukan lagi nasional ya, tetapi pusat data lokal dan mendorong edge computing yang hemat bandwidth. Distribusi teknologi ini tidak boleh hanya berhenti di kota besar. Ya, tantangan ketiga kemudian regulasi yang masih berkembang. Jadi meskipun PP 28 2025 ini sudah menjadi langkah awal yang baik, tapi banyak aturan turunan dan juga perlindungan konsumen yang masih harus disusun. Solusinya adalah pendekatan regulasi berbasiskan sandbox bisa jadi jalan tengah. Startup diberi ruang berinovasi dalam batas aman sambil pemerintah belajar langsung dari ekosistem untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif. Tantangan keempat, keamanan dan penipuan teknologi baru sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berbasis kripto, NFT palsu, ataupun juga smart contract yang cacat. Nah, oleh karena itu perlu penguatan sistem audit independen dan juga integrasi keamanan berbasiskan AI yang bisa mendeteksi anomali sejak dini. Edukasi tentang keamanan digital memang harus menjadi bagian dari onboarding pengguna. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara strategis, Indonesia bisa benar-benar memimpin, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar FOMO. Ya, teknologi bukan soal tren, tapi soal keberanian untuk membangun masa depan.
Nah, kawan-kawan semua, PP 28 2025 ini adalah kabar baik, harus kita apresiasi, tetapi juga kita pahami bahwa ini bukan cuma regulasi. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia tidak mau jadi penonton dalam revolusi digital. Kita sedang mengatur ulang cara dunia bekerja dari yang terpusat ya ke terdesentralisasi, dari yang tertutup ke yang transparan. Nah, kita hidup di masa di mana siapa yang menguasai teknologi akan menentukan arah sejarah. PP 28 2025 adalah titik tolak untuk menata ulang kekuatan digital Indonesia. Kamu bisa milih jadi pengguna pasif yang menonton dari pinggir atau ikut menyetir masa depan dengan tangan kita sendiri. Mulai dari belajar, mulai dari mencoba, mulai dari memahami, dan kalau kita masih ragu seberapa penting semua ini, kita perlu ingat satu hal. Bangsa yang menguasai data dan teknologi bukan hanya akan selamat, tapi akan memimpin. Indonesia, waktumu telah tiba. Jangan cuma jadi negara pasar, jadilah negara pencipta.